Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI aktif melakukan proses naturalisasi pemain sepak bola. Kebijakan ini diambil sebagai solusi jangka pendek untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, terdapat beberapa pemain yang telah berhasil dinaturalisasi dan siap mewakili Indonesia dalam Piala Asia 2023. Seperti diketahui, pemain naturalisasi adalah pemain yang melalui proses perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, WNI, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Tak jarang, pemain naturalisasi timnas juga memiliki garis keturunan Indonesia. Untuk itu, berikut adalah daftar pemain yang telah dinaturalisasi dan menjadi anggota timnas Indonesia. 1. Mark Klok. Mark Klok adalah seorang pesepak bola asal Belanda dari pasangan Dirk Klok dan Lia Matai. Ia memulai karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola pada tahun 2013 di salah satu klub di Skotlandia, yaitu Ross County. Saat ini, pria berusia 30 tahun itu telah menjadi pemain naturalisasi dan akan menjadi bagian dari timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Gelandang Persib Bandung ini juga telah menjadi andalan bagi pelatih Shin Tae-yong sejak SEA Games 2021 yang lalu. 2. Sandy Walsh. Sandy Walsh adalah seorang pemain sepak bola berusia 28 tahun yang lahir di Belgia dan memiliki latar belakang keluarga multinegara. Ibunya, Brigitte Portier memiliki darah Jawa. Sementara ayahnya, Gary Walsh memiliki darah Irlandia dan Swiss. Kakek dan nenek dari pihak ibu secara resmi memiliki keturunan langsung dari Indonesia. Sebagai pemain naturalisasi, Sandy Walsh memiliki pengalaman yang luar biasa dari karirnya di level Eropa untuk berkontribusi dalam kesuksesan timnas Indonesia. Oleh karena itu, Sandy Walsh termasuk sebagai pemain naturalisasi yang akan perkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023. 3. Jordi Amat. Pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya adalah Jordi Amat. Pria berusia 30 tahun ini lahir dan besar di Barcelona, Spanyol, namun memiliki keturunan Indonesia. Ia mengklaim bahwa darah Indonesia mengalir dalam dirinya melalui neneknya. Pada bulan Juli 2022, Amat secara resmi dianugerahi gelar Pangeran oleh Dewan Adat Nusantara. Bersama dengan Walsh, Amat akhirnya memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada bulan November 2022. Selama karirnya sebagai pesepak bola, Jordi Amat ternyata pernah merasakan kejayaan menjadi juara Piala Dunia saat ia membela timnas Spanyol U17 pada tahun 2009. Pada saat itu, Amat turut berpartisipasi dalam Piala Dunia U17 2009 yang diselenggarakan di Nigeria, dan berhasil mencapai babak semifinal. 4. Shane Patinama. Salah satu pemain naturalisasi yang bergabung dengan timnas Indonesia adalah Shane Patinama. Pria berusia 24 tahun ini berasal dari Belanda dan memiliki keturunan Indonesia melalui sang ayah. Patinama sebelumnya telah bermain untuk beberapa klub di Belanda dari tahun 2017 hingga 2021. Saat ini, ia membela klub Viking FK yang berbasis di Norwegia. Dengan usia yang masih muda, karir Patinama bersama timnas Indonesia diprediksi akan semakin gemilang setelah mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. 5. Ivar Jenner. Ivar Jenner adalah seorang pemain muda berbakat yang lahir di Belanda pada tanggal 10 Januari 2004. Ia memiliki keturunan Indonesia melalui garis keturunan ibu ayahnya, yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Jenner pernah mengembangkan kemampuannya di salah satu klub besar Belanda, Ajax Amsterdam. Namun, setelah beberapa waktu, ia memutuskan untuk pindah ke FC Utrecht, tim yang berbasis di kota kelahirannya. Pemain ini juga berpartisipasi bersama timnas Indonesia U20 dalam pertandingan melawan Barum SK. 6. Rafael Struijk. Penampilan Rafael Struijk dalam pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 antara Timnas Indonesia dan Palestina pada tanggal 14 Juni 2023 mengesankan banyak penggemar sepak bola di Indonesia. Pria berusia 20 tahun ini lahir pada 27 Maret 2003 di Leidschendam, Belanda. Orang tuanya bernama Brian Struijk dan Soraya Norali Soedito yang berkewarganegaraan Belanda. Hanya saja mereka memiliki darah Indonesia. Ibu Rafael berdarah Jawa dan Suriname. Sementara, sang ayah memiliki ibu, nenek Rafael, yang berasal dari Semarang, Indonesia.
Saat ini Rafael Struijk berseragam ADO Den Haag sebagai penyerang sejak musim 2020. Dirinya juga sempat memperkuat dua klub amatir CAF dan Forum Sport. 7. Stefano Lillipali. Pemain naturalisasi selanjutnya adalah Stefano Lillipali yang merupakan pemain keturunan Belanda. Pemain berusia 33 tahun ini pernah bermain untuk timnas Belanda U15 hingga U18. Pada 2011 ia berpindah kewarganegaraan menjadi WNI dan memulai karirnya sebagai pemain timnas Indonesia pada 2013. Sebelum bergabung dengan Borneo FC, ia bermain untuk Persija Jakarta dan Bali United. 8. Ilija Spasojevic. Ilija Spasojevic merupakan seorang pemain naturalisasi yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong, ST, untuk berkompetisi di ajang Piala AFF 2022. Pria berusia 35 tahun ini berasal dari Montenegro dan telah menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 2017. Spasojevic telah meniti karir sepak bola di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama. Tercatat, ia telah membela sejumlah beberapa klub besar di antaranya PSM Makassar, Mitra Kukar, Putra Samarinda, Persib Bandung, dan Bali United. Ikut andil seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023, ini respons Dennis Wise. Direktur Garuda Select, Dennis Wise ikut andil dalam seleksi timnas Indonesia U17 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U17 2023. Legenda Chelsea itu mendampingi Bima Sakti. Diketahui, Dennis Wise turut terlibat dalam seleksi pemain timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Dennis Wise menjadi salah satu penasihat teknis yang mendampingi juru taktik timnas Indonesia U17 Bima Sakti dalam menyeleksi pemain muda. Legenda Chelsea ini ikut dalam proses seleksi yang digelar pada 5,6 dan 7 Juli. Program ini sendiri juga termasuk sebagai seleksi untuk Garuda Select. Selain Dennis Wise, Bima Sakti juga didampingi oleh juru taktik timnas Indonesia Shin Tae-yong dan nahkoda timnas U23 Indra Syafri. Mendapatkan kesempatan tersebut, pelatih berusia 56 tahun ini mengaku senang. Ia mengucapkan terima kasih terhadap pihak terkait. Erick Thohir, Garuda Select. Terima kasih untuk pertemuannya semua orang, tulisnya dalam postingan Instagram. Sementara itu, Piala Dunia U17 2023 sendiri akan digelar di Indonesia. Maka dari itu, Garuda Asia mendapatkan jatah sebagai tuan rumah dalam turnamen antar pemain muda yang dijadwalkan 10 November sampai 2 Desember 2023. PSSI gandeng Garuda Select untuk seleksi pemain timnas Indonesia U17, netizen lempar pujian selangit. PSSI bersama Garuda Select bekerja sama untuk menyeleksi pemain terbaik untuk membela timnas Indonesia U17 yang dipersiapkan di Piala Dunia U17 2023. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari netizen. Garuda Select melakukan seleksi pemain mulai 5 Juli sampai 7 Juli 2023 di Stadion Madia, Jakarta. Seleksi ini dipimpin oleh Dennis Wise selaku Direktur Teknik. Menariknya seleksi untuk program Garuda Select ini juga menjadi ajang penjaringan pemain potensial untuk kebutuhan timnas Indonesia U17. Pasalnya pelatih Garuda Asia, Bima Sakti dan Indra Syafri ikut hadir dalam seleksi ini. Maka dari itu, Garuda Select dan PSSI bersinergi. Sebanyak 132 pemain dari berbagai pelosok tanah air didatangkan untuk mengikuti seleksi yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Juli 2023. Program seleksi ini selaras dengan program seleksi pemain untuk skuad tim U17 yang diproyeksikan akan tampil di Piala Dunia U17 di Indonesia akhir tahun nanti, tulis keterangan di Instagram PSSI. Sontak unggahan tersebut mendapatkan apresiasi dari netizen. Banyak yang memuji Garuda Select dan PSSI bersinergi untuk kepentingan sepak bola tanah air. Nah gini dong. Semua bersinergo demi kemajuan sepak bola Indonesia, tulis Mat. Keren gebrakannya, komentar MUN. Saya melihat masa depan cerah. Soalnya Dennis minta U14 juga dimasukin Garuda Select. Mantap nih, seru WSS. Adapun Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 karena statusnya sebagai tuan rumah. Ajang ini sendiri bakal mulai digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023.
Dari 30 pemain tersebut di mana 17 diantaranya sudah memiliki paspor Indonesia. Sisanya belum punya sehingga ada beberapa tahapan sebelum pada akhirnya membela tim Merah Putih. Kalau terkait pemain keturunan atau diaspora kita dari database yang sudah dikumpulkan Kemenpora di bawah Departemen Diaspora kita itu kita sudah memberikan kepada PSSI, kata Dito Aryo Tejo di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.